Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Sepa Channel yang selalu menyuguhkan video pembelajaran pembahasan soal-soal matematika. Kali ini Bu Sepa Channel akan membahas materi simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan soal, mohon dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video di channel ini. Mudah-mudahan support yang sudah diberikan membawa berkah untuk kita semuanya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan materi simpangan rata-rata. Di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi, ada nilai, ada frekuensi. Nah, di sini diperintahkan kita mencari simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Nah, sekarang kita coba menjawab soal yang pertama, itu simpangan rata-rata. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, terlebih dahulu kita tulis dulu rumus dari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu rumusnya SR sama dengan 1/N sigma dari FI dikali XI kurang X bar. Jadi dari rumus yang kita lihat ini, berarti kita harus mencari unsur-unsur XI kemudian X bar. X bar ini adalah min atau median. X bar min atau rataan hitung. Nah, dari rumus tadi kita harus mencari dulu berapa rataan hitungnya. Rumus dari rataan hitung sigma FI kali XI per sigma F. Nah, ini N atau sigma F boleh saja sama nilainya. Nah, dari rumus ini kita harus isi di tabel ini mana poin-poin yang akan kita cari. Yang pertama kita cari X bar dulu. X bar ini rumusnya FI kali XI. FI frekuensi, XI adalah titik tengah. Kita buat dulu titik tengah. Titik tengah atau XI. Kolomnya terlalu kecil ya. Nah, XI ini kita mencari titik tengah dari kelas pertama. Kelas pertama dari 1 sampai 5. Kelas pertama dari 1 sampai 5 berarti 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik tengahnya 3. Kita tulis 3 di sini. 3. Kemudian 6 sampai 10. Biasanya titik tengah ini kita lihat panjang kelasnya 5. Berarti kita tinggal mencari 3 tambah 5. Berarti 8 di sini. 3 tambah 5 8, 8 tambah 5 13, kemudian 13 tambah 5 18, kemudian 18 tambah 5 23, kemudian 23 tambah 5 28. Nah, dapat titik tengah dari masing-masing kelas ini. Kemudian kita tadi kan ingin mencari nilai X bar atau rataan hitung. Berarti isi di sini FI dikali XI. FI frekuensi dikali XI. 3 kali 3 9. 8 kali 8 64. Kemudian 14 kali 13 kita coba. 14 kali 13. 14 kali 13 hasilnya 182. Kemudian 7 dikali 18. Kita coba dulu 7 kali 18 hasilnya 126. 126. Kemudian 5 dikali 2 3. 3 kali 5 15. 2 kali 5 10. Berarti hasilnya 115. 3 dikali 2 8. 3 kali 2 6. 3 kali 2 60. 8 kali 2 berarti 84. Nah, ini kita cari berapa jumlah dari
sigma Fi kali Xi. Kita hitung 9 tambah 64. Ini 9 tambah 64 182, jumlahnya 580 ya. 580. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus ini tadi. 580 sigma F ini 40 sama dengan 580 dibagi 40. 540 bagi 80 itu 14,5. Nah, dapat ini X barnya 14,5. Sekarang kita lihat rumus Xi dikurang X bar. Xi kurang X bar. Xi dikurang X bar berarti ini 3 dikurang 14,5. Nah, ini dia. 3 dikurang 14,5. Ini hasilnya kita cari dulu 11,5 min ya. Min. Kemudian 8 dikurang 14,5. Ini pasti hasilnya min juga. Ini 6,5. Kemudian 13 dikurang 14,5. Pasti hasilnya juga min 1,5. Apa lagi? 18 dikurang 14,5 hasilnya 3,5. Kemudian 23 dikurang 14,5 hasilnya 8,5. Kemudian 28 dikurang 14,5 hasilnya 13,5. Nah, ini baru kita mencari Xi dikurang X barnya. Nah, sekarang nilai mutlak. Ini kan ada tanda mutlak, kita tambah dengan tanda mutlaknya. Xi kurang X bar. Nah, tanda mutlak. Nah, tanda mutlak ini artinya merubah fungsinya merubah tanda negatif ini menjadi positif. Berarti sekarang beralih menjadi 11,5, 6,5, 1,5, 3,5, 8,5 dan 13,5. Ini dia Xi dikurang X bar. Jadi mutlak dari Xi kurang X bar. Nah, dari Xi kurang X bar ini rumusnya tadi apa? Fi dikali Xi kurang X bar. Sekarang Fi dikali Xi kurang X bar. Ini dia. Kolomnya agak apa ya? Sekarang Fi frekuensi dikali dengan nilai mutlak Xi dikurang X bar. Berarti 3 dikali 11,5. Kita coba dulu ya. 3 dikali 11,5. 3 dikali 11,5. Hasilnya 34,5. 34,5. Kemudian 8 dikali 6,5. 8 kali 6 aja udah 48. Berarti 5 dikali 8 2, berarti 54 dan 52. 52 ya. Kemudian 14 dikali 1,5. 14 dikali 1,5 hasilnya 14 dikali 1,5 hasilnya 21. Kemudian 7 dikali 3,5. 7 kali 3 aja 21. Berarti 24,5. Kemudian 6 dikali 8,5.
6 dikali 8,5. Hasilnya 51. Kemudian 3 dikali 13,5. 3 dikali 13,5. Hasilnya 40,5. Nah, ini kita jumlahkan. Ini jumlahnya 34,5 tambah 52 ditambah 21 tambah 24,5 tambah 51 tambah 40,5. Hasilnya berapa tadi hasilnya? Ayo sama-sama kita mencari hasilnya. 34,5 ditambah 52 tambah 21 tambah 24,5 tambah 51 tambah 40,5. Apakah sama kita hasilnya? 223,5. 223,5. Berarti ini dibagi sigma tadi ya. Berarti 223,5 dibagi 40. 223,5 dibagi 40. Hasilnya 5,875. Hasilnya simpangan rata-ratanya 5,5875. Kalau diminta pembulatan 2 angka di belakang koma, bisa kita rubah menjadi 5,59. Inilah hasil dari simpangan rata-rata kita. Kemudian soal yang kedua, kita mencari ragam atau varians. Jadi sebelumnya kita sudah mencari simpangan data. Ini ada keterkaitannya dari simpangan rata-rata tadi. Ya. Yang pertama di sini ada karena rumusnya ragam ini adalah 1 per n sigma dari xi kurang x bar kuadrat. Otomatis kita juga mencari berapa xi, berapa x bar. Nah, di rata-rata tadi sudah kita lihat tadi ya. Titik tengah xi, fi kali xi untuk mencari x barnya. Titik tengah ini xi. Kita salin lagi dari soal pertama tadi 3, 8, 13, 18, kemudian 23, 28. Kalau fi kali xi nya 9, 64, 182, 126, 115, 84. Nah, ini jumlahnya tadi 580. Dapat x barnya tadi ini ya, x barnya 14,5. Jadi kita tulis saja x bar di sini supaya tidak lupa, 14,5. Nah, dari ini kalau soal simpangan rata-rata tadi kan kita nilai mutlak ya. Nilai mutlak. Nah, untuk ragam atau varians kita menggunakan kuadrat. Berarti poin di sini kita cari tadi xi kurang x bar dulu ya. Tadi sudah ada di sini xi kurang x bar, ini kolomnya xi kurang x bar, tinggal kita menyalin aja lagi. Berarti di sini min 11,5. Kalau soalnya tidak berkaitan, berarti kita harus cari 1 plus 1. Nah, kebetulan ini soalnya berkaitan antara simpangan rata-rata ragam. Jadi kita tinggal menyalin saja lagi dari hasil yang kita dapat dari simpangan rata-rata.
min 6,5, min 1,5, kemudian 3,5, 8,5, 13,5. Nah, dapat. Kalau yang tadi kita gunakan nilai mutlak, sekarang kita kuadratkan. Nah, ini XI kurang X bar dikuadratkan. Nah, itu bedanya dengan simpangan rata-rata dari ragam ini. Tadi ini dapatnya min 11,5. Kalau kita kuadratkan hasilnya menjadi positif ya. Hasilnya menjadi positif 132,5. 132,5. Ayo sobat yang di rumah boleh juga mencari hasilnya sama-sama kita. Nanti kalau ada yang keliru boleh komen ya di kolom komentar. Kita interaksi nanti. Kemudian min 6,5 dikuadratkan menjadi 42,25. Kemudian min 1,5 kalau dikuadratkan menjadi 2,25. Kalau 3,5 dikuadratkan menjadi, kita coba cari dulu 3,5, 12,25. 12,25. Kemudian kita 3,5 sudah, 8,5 lagi. 8,5 kuadrat, 8 kali 8 saja sudah 64. 5 kali 8 ya. Berarti ini 72,25. Seterusnya 13,5 dikuadratkan, 13 kali 13 100. Berarti hasilnya 13,5 kali 13,5 hasilnya 182,25. Terus 82,25. Nah, dapat poin XI dikurang X bar kuadratnya. Sekarang kita coba mencari FI dikali XI kurang X bar kuadrat. FI XI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Berarti kolom FI ya dikali dengan kolom XI kurang X bar. Berarti kita cari 3 dikali 132,5. Kita coba mencari 3 kali 132,5. Yuk sama-sama kita cari 397,5. 397,5. Kemudian 8 dikali 42,25. 8 dikali 42,5 hasilnya 8 kali 42,5 hasilnya 340. 340. Kemudian apa lagi? 14 dikali 2,25. 14 dikali 2,25. 31,5. 31,5. Ya, agak apa ya, 31,5. Kemudian 18 kali 12,25. 18 dikali 12,25 ya, 12,25. 12,25 hasilnya 220,5.
Kita ulangi, D18. FI-nya tadi, mana 18? Maaf, ini salah ya. 14 dikali 2,25. Kita ulangi, 14 kali 2,25. Hasilnya 31,5. Kemudian di bawah 14, 7 dikali 12,25. 7 kali 12,25. Hasilnya 85,75. 85,75. Kemudian 5 dikali 72. Ini FI-nya 5 dikali 72,25. 5 dikali 72,25. Hasilnya 361,25. Terakhir 3 dikali 182. 3 dikali 182,25. Hasilnya 546. 3 dikali 182,25. 546. 546,5. Nah, baru ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari awal. Kita ulangi dari awal lagi ya. 397,5 ditambah 340 ditambah 31,5. Ini 31,5 ditambah 85,75 ya, 85,75 ditambah 361,25. 361,25. Hasilnya 1216 ditambah lagi 546,25. Ya, hasilnya 1, hasilnya 1/n-nya 1/40 dikali, ini FI ya, tinggal FI-nya, dikali 1,765,25. Jadi 1762,25. 1762,25 hasilnya. Baru kita bagikan 1762,25 1762,25 bagi 40. Saya coba dulu cari. Bagi 40 hasilnya 44,05. 44,0562. Kita coba nanti pembulatannya. Kita coba nanti pembulatannya di 44,606 saja kita ambil. 44,06. Nah, ini hasil dari simpangan ini hasil dari ragam atau varian. Sekarang soal yang ketiga kan simpangan baku. Nah, simpangan baku ini berkaitan dengan
ragam atau varians. Kalau salah hasil ragam berarti salah simpangan baku. Karena rumusnya berkaitan. Ini rumusnya S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat ini adalah simpangan rata-rata. Jadi kalau dapat hasil simpangan rata-rata, kita tidak perlu lagi mencari seperti di awal. Kalau soalnya berkaitan, kita tidak perlu lagi langsung kita cari berapa simpangan bakunya. Tapi kalau soalnya sendiri-sendiri dari tabel yang diberikan, berarti kita harus cari dulu berapa simpangan rata-ratanya seperti soal ini. Tapi kalau dia langsung simpangan ragam atau variannya langsung simpangan baku, kita cukup cari simpangan saja. Nah, sekarang masalah kita cari dulu akar dari 44,06. Berarti ini 6,4 40, Jadi hasilnya kini kita apa mendekati akar dari 44,06 itu hasilnya 6 berapa ini? Ini udah pasti 6. Kita tinggal mencari pecahan, berarti 6, kita coba 6,35 kali 6,35 44 ya. Dia 44 dapatnya 44 6, kalau kita ambil 6,3 ya, 6,63 kali 6,63 6,64. Ya, jadi hasilnya mendekati 6,64. Akar dari 44,06 adalah 6,64. Itu tidak tepat pula, itu akhirnya mendekati. Nah, inilah dia hasil dari pembahasan soal kita mengenai simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.